membangun perusahaan-perusahaan yang nantinya itu akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi saingan kita nanti ya kayak gitu ya. Ya kelihatan sekarang saya belum kelihatan kan. Kalau mungkin akan kelihatan beberapa tahun. Ya sekarang mereka masih invest, walaupun banyak yang tutup, tapi tetap aja investasinya jalan terus. Ya. Nah, jadi kompetitor lokal ya, akhirnya ya jadi makin canggih dan makin murah. Ya. Kalau makin canggih ini kita tidak khawatir. Yang khawatir itu kalau yang makin murah. Karena terima Yahoo itu mahal, ya. Terima kita itu mahal. Kita bukan murah, ya. Kita tuh mahal. Golongan orang di FICO itu menyamakan kita itu dengan apa? Astra, apa aja? Kita levelnya sama dengan apa? Astrografia. Kita levelnya sama dengan Astrografia. Kita tidak bermain di level yang di bawah. Kita mainnya di level yang sering kita itu sudah kita tidak bermain, kita kompetisi lawan perusahaan-perusahaan yang jual software dengan harga 25 juta yang bisa menyelesaikan satu proyek dengan harga segitu. Kita pasang tarif yang tinggi sekali dan kita bermainnya di level. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau canggih sih bisa kita lawan. Kita akan berusaha, tapi kalau murah itu kelihatannya kita tidak sanggup. Nah ini yang jadi ciri khasnya. Ya, kita nggak bisa murah. Nggak tahu kenapa, tapi tidak bisa. Ya. Nah ini faktor eksternal ini yang harus kita siasat. Bagaimana kita mempersiapkan ini menghadapi tekanan-tekanan dari kita. Ya. Oke. Jadi yang pertama kali kita harus bisa membuat satu fase apa pusat kita. Nah, kalau di teorinya apa tadi itu bagi satu perusahaan itu nanti yang pertama adalah branding. Kita harus punya brand, kita harus punya merek. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan, kita buat supaya semua orang tahu bahwa kalau ini itu ya ini, gak ada lain. Jadi brandingnya apa? Ini yang mau kita inginkan. Ini adalah bahwa kita adalah IT service. Kita bukan bukan manufacturer, ya. Kita bukan manufacturer, tapi kita adalah service. Jadi kita kalau kita service berarti kita melayani satu perusahaan yang melayani dalam bidang teknologi. Itu brand itu yang akan kita pakai, ya. Kita akan buat bahwa kita adalah IT service company. Dan mestinya nanti ya IT service company. Jadi kalau misalkan kita sudah mengambil itu sebagai brand, ya berarti nanti kita harus punya visi bahwa kita harus menjadi IT service company yang terbaik di Indonesia. Tidak boleh lagi kita harus punya company. Ya kalau sekarang ini mungkin kita tidak dikenal, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita banding-bandingkan, ya kita rasanya sih kompetisinya itu enggak dengan Bulan Surabaya lah. Lihat ya, enggak pasti lihatnya ya. Jadi kan kita lihatnya paling ya sekarang ini kita harus lihat kompetitor kita yang terkenal di Indonesia paling terkenal cuma dua, Sigma sama atau tinggal Sigma atau mungkin karena jadi sudah pindah ke Singapura. Kita maunya sih ke sana gitu. Kita sebagai IT service company yang ya harus bisa bersaing, harus bisa lebih baik dari itu branding. Itu yang akan kita pakai sebagai satu brand, image. Nah dari brand tadi itu kita harus punya posisi, harus bisa menempatkan. Kita berada di bagian yang mana dari IT service. Jadi kita harus fokus. Yang kita nggak bisa ngomong hanya IT service company, ya kalau itu banyak. Kita harus punya yang lebih spesifik. Nah kita
lebih spesifik lagi adalah solution provider. Jadi kita lebih mengarah kepada apakah suatu perusahaan itu punya masalah dan bagaimana masalah tadi bisa kita selesaikan. Apakah dengan menyelesaikannya tadi adalah dengan memberikan satu produk, ataukah kita akan membuatkan satu proyek yang akan bisa menyelesaikan permasalahan. Itu posisi yang akan kita ambil adalah kita adalah sebagai solution provider. Kita enggak jual putus, istilahnya enggak jual putus. Kita akan membuat supaya bahwa apapun yang kita jual itu adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh perusahaan tadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, kita tidak hanya sampai pada ini produk kita, kalau sampai beli, ya itu terserah saya tidak lurus apakah jalan atau tidak jalan. Ya. Nah, terus yang berikutnya kita harus punya pembeda, kita harus beda dengan ini. Ya, ini yang kita inginkan bahwa kita punya beda dalam hal bahwa kita adalah early adopter dari teknologi. Kita sangat concern dengan perkembangan teknologi. Kita ada teknologi baru ya kita harus berani untuk sesegera mungkin mengadopsi teknologi tersebut ya dengan satu pemahaman yang cukup sehingga nanti teknologi baru tadi itu kita bisa menghasilkan satu solusi-solusi yang memanfaatkan teknologi baru tadi dengan cara yang maksimal. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita sebagai pembeda kita mampu melakukan satu integrasi antara informasi, otomasi dan optimisasi. Ya, itu yang akan membedakan kita dari yang kita tidak ingin hanya sekedar membuat satu sistem yang kemudian nanti akuisisi datanya jadi sulit, gitu ya. Kemudian nanti integrasi reportnya jadi repot. Kita inginnya mulai dari dulu, ya, bagaimana data tadi diambil dan sampai bagaimana hasilnya diintegrasikan itu semua bisa kita selesaikan dalam satu sistem yang nah ini adalah visinya, ya. Visinya nanti akan kita bawa ya perusahaan kita ini itu supaya nantinya dikenal sebagai perusahaan IT service company yang kita posisikan sebagai solution provider, ya, bukan ini bukan yang sifatnya adalah jual terus, ya. Kemudian kita harus punya hal yang membuat kita tampil beda dengan agar kita terima kita. Terima kasih. Balik ke Lakidro. Tapi sebelum saya ke Lakidro, kayaknya saya perlu klarifikasi. Ini di depan panitia membagikan Coca-Cola sama Sprite. Ini saya ingin buka kartu supaya ini tidak memberi kesan berbeda. Terus terang yang beli ini saya kemarin. Saya beli sama Salman. Rupanya terlalu terlalu kemaruk atau apa itu, kebanyakan belinya. Terus tadi yo komentar nolnya. Sebut disuguh no ya manajemen gitu. Ini duit saya loh. Kok benar sing batin ngarep ono Coca-Cola nek ngajo kaketan. Oke, sekilas klarifikasi kita membagi kipas angin. Ada 2 kipas angin, Pak Batiar, jangan makan aja. Dua kipas angin. Batiar. RAB. Rama Adi Pardana. Pas ini pas. KHD.
Ya, sak kaset ya. Sak kaset ya. Oke, gelas termos sudah tadi, sudah. Oh pas, sudah. Ya wis. Tommy siapa itu? TMG. WLH Wahyu ya. WLH oh gelas termos. Maksudnya kalau gelas termos dulu ada buahnya. Semakin menghebat kontainer. Pak Ketua mana Pak Ketua? Nah, Mov. Cocok, kontainer cocok. Nah. Ngiri pada ngiri yuk. Yang ngantuk saya sarankan ambil kopi di belakang. Baiklah, Pak Alkan, monggo. Kita ikuti selingan berikutnya. Kompetisi ini sudah ada yang merumuskan bahwa apapun perusahaannya, apapun bidangnya, sebenarnya yang dikompetisikan itu cuma 3 secara garis besar. Yang pertama, kita di kompetisinya adalah di kualitas. Pastilah ya, mau tidak mau kita akan beradu kualitas. Nanti akan pilih siapa yang kualitasnya lebih baik. Sehingga karenanya ya kalau kita ingin berhasil dalam kompetisi ya kita harus menjaga supaya kualitas tadi itu adalah Jogoi ngancani dewean sana. Kalau musake lho. Kualitasnya sendiri sebenarnya ukurannya banyak sekali. Dan kita harus bisa mendefinisikan kualitas tadi dari bermacam-macam ukuran. Reliability itu salah satu ukuran dari kualitas. Kita ingin buat satu produk yang reliable, ya. Kemudian mungkin juga speed, ya. Speed juga sebagai ukuran dari kualitas. Kita nggak ingin punya produk yang jalannya lambat. Kalau
misalkan nanti kita gunakan untuk satu prosesnya butuh waktu yang lama sekali. Jadi kualitasnya juga kurang baik. Dan perlu nanti itu akan mendefinisikan ukuran-ukuran kualitasnya itu apa saja, dan kita harus bisa menjaga supaya semua ukuran kualitas tadi itu kita unggul. Secara reliability kita unggul, speed kita juga unggul, dan endurance kita juga unggul, dan seterusnya. Itu yang kemudian yang kedua, kalau kita mikir hanya kualitas saja, kita berusaha untuk membuat kualitas yang sebaik mungkin, ya pada akhirnya barangkali kita akan terjebak pada biaya yang jadi mahal sekali. Dan kalau itu terlalu mahal, ya sama saja, tidak ada yang mau beli. Dan kalau seperti itu, ya akibatnya nanti ya sama aja kita tidak bisa sukses, ya, karena kualitasnya terlalu baik, tapi tidak ada yang mau beli karena biayanya jadi mahal. Kita perlu ada komponen yang kedua di sini, ya, yaitu cost. Ya, kita harus bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang maksimum tadi, dengan cost yang minimum. Cost itu harus kita jaga. Nah, cost ini yang harus kita perhatikan dengan cost. Cost itu sendiri komponennya juga banyak sekali. Dan itu akan saling terkait satu dengan yang lain. Bahwa bisa saja kita membuat supaya production cost-nya semurah mungkin, bisa. Tapi itu mungkin bukan strategi yang terbaik, karena barangkali karena production cost-nya ini kita buat murah, akibatnya nanti implementation cost-nya jadi mahal, karena untuk keperluan implementasi tadi itu butuh waktu lama, butuh orang banyak, butuh berkali-kali, dan itu jadi akan bisa juga nanti berakibat terhadap maintenance. Bahwa production cost-nya kita tekan, tapi akibatnya nanti pada saat kita melakukan dipakai, kita sering rusak, sehingga akhirnya nanti kita harus melakukan maintenance terhadap software itu, dan akibatnya nanti ya maintenance cost-nya jadi. Sehingga kita harus bisa merumuskan cost komponennya itu apa saja, dan dari cost komponen tadi itu ya kita harus berpikir bahwa secara komprehensif, secara total cost-nya tadi harus dibuat yang seminimal. Kita tidak boleh berhemat di satu tempat yang berakibat pada membengkaknya biaya di tempat itu komponen yang cost. Ya, kemudian komponen yang ketiga adalah delivery time. Delivery time ini berarti ya kita buat sedemikian rupa hingga kita bisa deliver tepat waktu, misalnya. Kita bisa deliver mungkin beyond expectation, ya. Kalau misalkan udah diminta 6 bulan, 4 bulan ternyata sudah selesai. Bukannya kalau dikasih 6 bulan, kita selesainya malah 8 bulan. Nah, makanya kalau customer-nya meminta bahwa ini solusi ini kita harapkan selesai dalam waktu 6 bulan. Kita sih bilang kerja 6 bulan, tapi 4 bulan sudah kita kerja. Nah, delivery time ini bukan hanya pada produknya, termasuk tadi itu pada waktu kita melakukan adopsi dalam teknologi, kita juga bisa mendeliver new teknologi tadi dalam waktu yang singkat. Kita lebih dulu. Nggak ngecap. Oke. Sekarang ada 2 blender. Siapa lagi? Siapa? Pak Arif. Menarik 2 undian, Pak, untuk 2 blender. Nah, siapakah dia? RLI. Satu lagi blender untuk NTJ. Atau ke Jakarta lumayan lah. Betul. Pak Arif melu.
Selek kontainer ya. Oke. Sekarang ada 3 flash disk. Berapa kapasitasnya? 10 giga. Oke, Mas Ribut, enggak? Dipun apa ini? Bahasa Jawanya dipun apa? Oh, dipun mendel. Oh, mainnya tebal buat panitia ini. Cuma 2 flash disk. Yang satu cuma gambarnya saja. Jadi kita taruh itu 2 Pak. 2. Oke, satu lagi. Matur nuwun. Nggih. DDY itu pasti Oke, tepuk tangan untuk mereka. Minum dulu, Pak. Jadi kita perlu punya strategi untuk menghadapi kompetisi itu. Ini beberapa di antaranya. Jadi mungkin perlu ada apa? Turun rembuknya. Ya. Misalkan aja kita perlu ada company image. Bagaimana supaya company tadi itu image-nya itu bisa ada di benak semua orang di Indonesia. Ya. Ada yang mau masuk gimana caranya? Company image. Bagaimana kita bisa supaya image kita ini bisa melekat di benak semua orang yang boleh semua orang yang butuh solusi teknologi informasi. Atau kayaknya perlu dilombakan ini, Pak. Dilombakan. Iya. Sambil dipikir-pikir ya, apa enaknya nanti ya, setelah ini selesai nanti bisa ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya proven produk kita itu terbukti, diakui. Ya. Jadi sebenarnya sih ada banyak cara gitu ya. Kalau produk ini bisa kita nanti bisa kalau basisnya adalah Microsoft, kita bisa ke Microsoft untuk produk kita ini supaya dites, ya. Tes untuk bisa dikatakan bahwa ini adalah satu produk yang kalau kita mau bersaing di internasional dengan company yang low profile tadi itu mana kita nggak ada yang kenal, gitu ya. Ya berarti produknya ini yang harus dikenal. Produknya ini dikenal bagaimana? Ya kita minta suatu semacam kayak jaminan, gitu ya, assurance bahwa produk yang kita buat itu adalah produk yang memang baik. Ya, jadi misalkan aja kita bisa Microsoft, ada apa dengan di Oracle, gitu ya, ada Java yang mungkin dari nantinya adalah seperti itu. Ya, kita perlu membuat supaya produk-produk kita ini ya, dengan melalui
institusi swasta semacam itu yang yang dikenal di internasional. Ada lagi? Apa lagi? Mungkin ada usulan bagaimana supaya produk kita ini jadi proven. Selain kita tindakan dari itu, dari Microsoft, dari Apple, itu PR juga ya, ambil JDG ya, apa yang sudah kita lakukan ini perlu kita perlu punya barangkali ada pikir satu ide gitu ya tentang bagaimana supaya kemudian yang berikutnya metodologinya, karena kita kan selalu produk ya, kadang-kadang kan kita juga mungkin pada saat kita membuat produk pun kan kita juga melalui satu proses, punya satu rencana, dan dalam rencana tadi itu ada metodenya, kita tahap-tahap yang sudah familiar ya, dari quality division, misalnya sampai nanti ada quality assurance, ada certification itu terhadap produk yang kita produksi. Nah, metodologi yang kita pakai ini juga adalah metodologi yang bukan juga metodologi yang memang sudah jadi standar, yang dikenal oleh institusi luar. Ya, misalkan aja nanti kita adopsi satu teknologi, misalkan aja teknologi yang biasanya kita pakai apa? Kita menganut satu RIP bahwa semua produk yang kita buat, semua servis yang kita berikan, kita mengikuti metode RIP. Itu nanti akan bisa membuktikan bahwa yang kita kerjakan, bahwa dalam kita bekerja itu kita kerjanya tidak serampangan, kita kerjanya itu ada perencanaan. Yang tadi itu kita susun secara rinci dan pada masing-masingnya itu kita lalui tahap-tahap yang jelas. Kapan close, kapan pindah kita. Mungkin selain RIP nanti ada metode-metode lain yang bisa kita kembangkan untuk memastikan bahwa metodologi kita adalah bahwa kita mengikuti metodologi yang benar. Oke, kita masukkan nanti bisa diusulkan. Dan yang berikutnya proven personal. Jadi kita sering aktif. Kalau sekarang sih belum ya. Tapi nanti pada saat kita berkompetisi, kadang-kadang kompetitor kita itu agak nakal ya. Dia itu nanti gini bahwa mana timmu nggak ada tuh yang certified. Jadi terus apa? Menjatuhkannya itu hanya masalah kertas. Kita tidak punya kertas. Seringkali ada yang bermain akal. Kalau kita dijatuhkan karena produknya itu kita lebih bagus, misalkan, ya mereka jatuhkannya kadang-kadang dari situ dari timnya. Mana nih tim produk? Ada yang punya sertifikasi. Ya, jadi mau tidak mau nanti kita harus masuk ke sana. Ya. Ada banyak perusahaan yang memang hobinya itu koleksi sertifikat ya. Jadi sertifikatnya itu banyak sekali ya. Walaupun nanti sertifikatnya itu pinjam siapa apa pokoknya sekarang ada sertifikat diumumkan dan nanti pada saat dia maju untuk mengikuti suatu tender atau apa yang dimajukan duluan itu itunya sertifikatnya itu. Sertifikatnya seperti mana yang penting intinya dibuat apakah orangnya memang betul-betul kerja di situ juga enggak kadang-kadang juga enggak terlalu dilihat ya. Itu kadang-kadang kita punya kertas-kertas. Nah ini kita juga perlu punya strategi bagaimana supaya dan ini rasanya sudah pernah kita bicarakan secara luas gitu. Kita inginnya nanti akan mendorong supaya makin banyak yang mau atau bersedia mengambil sertifikasi. Semuanya akan didanai dan
harusnya nanti ada apa namanya, ada satu ini reward ya, ada satu reward yang membedakan yang certified dengan yang tidak certified. Karena kompetisinya sekarang kelihatannya sudah mulai agak nakal ya. Yang dikejar dulu adalah sertifikasi, bukan inputnya, bukan kurikulum kita, tapi sertifikasi dari orang-orang itu yang dikejar. Jadi kalau kita nanti masuk ke akta itu akan India itu selalu yang ditonjolkan itu yaitu bahwa dia punya sekian ratus certified apa, dia punya sekian ratus. Walaupun nanti yang kerja jangan itu, tapi di awal itu dia ngomongnya itu ngebomnya itu dari ya, itu nanti masukan-masukan bagaimana kita bisa mendapatkan kemudian yang berikutnya kita harus jaga partnership dengan industri itu ya, ini terutama di apa di istilahnya di hulunya platformnya di teknologi provider ya. Kita harus punya partnership dengan Microsoft, kita punya partnership dengan Oracle semacam itu, dan ini yang memang sudah dirintis dan akan kita rintis terus supaya bisa makin erat hubungan dengan industri itu. Ya, kali kita partner dengan Oracle misalkan, tapi nggak saling kenal. Ya. Makanya kemarin waktu kita datang ke Oracle cerita tentang bagaimana dia tadi mereka kaget karena ternyata selama ini walaupun dia partner kita tidak pernah dijualkan ASR dengan Oracle. Sehingga di pikirannya kita ini tidak pernah bisa tidak pernah punya kontrak, tidak pernah walaupun ada kontraknya. Nah, kita memang tidak pernah lapor ke mereka, kita tidak pernah omong-omong. Ya, kemudian ya mau tidak mau kita harus ya sebelum kita diserbu kan kita harus dulu sampai mereka datang dan kita bingung. Jadi kita harus memikirkan bahwa tahun ini ya itu harus ada suatu usaha untuk bisa mencapai integrasi lokal. Jadi nanti apa ya salah satunya misalkan saja yang paling gampang ya kita mendaftarkan produk ke marketplace, karena kayak Oracle atau Microsoft itu punya marketplace, jadi produk yang sesuai dengan mereka itu nanti bisa kita daftarkan dan itu akan dikenal oleh semua yang ada di semua yang berhubungan dengan Microsoft. Tapi pastinya nanti akan ada banyak cara-cara lain yang bisa kita gunakan bagaimana supaya kita ini bisa mencapai pasar. Kita harus melakukan itu karena ya, kalau kita nunggu diserbu baru kita telat. Kita harus antisipasi sebelum mereka datang, kita harus keluar. Kita sok-sok mereka di depan. Kita sok-sok di rumah, jangan di rumah kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita harus punya sadar biaya, bahwa semuanya itu harus punya tanggung jawab untuk bisa menjaga supaya posisinya adalah efisien. Bahwa kita mengeluarkan sesuatu, apakah itu dalam bentuk waktu atau dalam bentuk apa, itu semua mikir dia nanti ini konsekuensi biayanya itu berapa. Apakah ini apakah ada cara yang lebih baik dari ini atau enggak? Karena kita sulit membuat misalkan aja standar, kita standarkan harus sekian, ini nggak bisa. Karena masing-masing proyek, masing-masing kegiatan itu punya kebutuhan yang beda-beda. Yang ini mau diterapkan di sini tidak cocok karena situasinya. Sehingga karenanya masing-masingnya itu harus punya tanggung jawab terhadap biaya. Kita harus tanya pada diri kita sendiri, kalau saya yang mengeluarkan ini, kalau saya melakukan ini, apakah ini akan menyebabkan biaya jadi memberikan apa? Kemudian yang terakhir ini time ya. Kita harus punya sepertinya kayak selalu lihat jam. Mungkin kan hitungannya
sih bukan jam, aja saya kalau cek kan biasanya bulan. Paling juga kita sudah tiap hari itu bahwa kan sudah jalan berapa hari, kita sudah melakukan ini berapa lama, sudah tinggal berapa hari lagi. Itu selalu kita ada dalam benak kita. Waktu harus selalu diingat. Jangan sampai hari itu baru kurang 3 hari baru bingung ternyata sekian banyak pekerjaan yang diselesaikan padahal waktunya sudah. Jadi kita coba dulu satu cara-cara gitu ya, bagaimana enaknya dalam melakukan pengendalian cost, pengendalian waktu. Cuma ya tadi itu kita karena kesulitan dalam standar, maka itu harus kita kembalikan menjadi satu kesadaran terhadap pentingnya waktu dan kesadaran terhadap pentingnya dia. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini cohesiveness. Harus apa? Ya harus ini, harus erat dan hubungannya itu harus erat. Nggak ada satu proyek ini yang bisa dikerjakan sendirian. Ya, dalam satu company itu lebih luas lagi dari proyek itu juga akan banyak. Bagaimana supaya pengalaman di satu tempat itu bisa ditularkan kepada yang lainnya. Jangan sampai kejeblos lubang yang sama oleh orang yang berbeda, jadi orang lain tapi kejeblos jadi sampai yang berbeda. Nah, itu akan bisa dicegah kalau kita punya cohesiveness yang kuat. Bagaimana kita bisa berhubungan erat antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik itu secara formal maupun secara informal, terutamanya secara informal, saling cerita tentang pengalamannya, saling cerita tentang kesulitannya. Kalau saya kata ini kesulitan ini yaitu bisa disampaikan kepada yang lain supaya ya paling tidak bisa barangkali dengar, oh iya ada apa di sini, oh iya saya pernah mengalami ini, oh iya, ya kan seperti itu, sehingga akan bisa mendapatkan manfaat dari teamworknya, timnya. Jangan dipikir sendiri bahwa itu adalah tanggung jawab saya, ya harus saya selesaikan sendiri, dan bagaimanapun juga itu adalah saya itu ya, saya seperti itu akan lebih mudah kalau kita mau share itu untuk bisa melakukan share tadi ya kita punya yang erat. Oke. Oke, jadi asal tahu mungkin bisa tahu ya. Kita organisasinya ini hari ini saya kelupaan satu. Jadi ada beberapa chief di sini. Saya kebetulan jadi chief eksekutifnya karena kebetulan paling tua, jauh lebih tua dari yang lain. Kemudian ada beberapa chief yang lain. Itu ada chief operation Pak Wairul, ada chief financial Fauzi, mestinya ada chief komersial, saya lupa, saya kurang satu. Kemudian nanti ada divisi-divisi. Kita sebenarnya sih ada empat pengelolaan, ada resource, ada service, ada infrastructure, ada performance. Ya. Kemudian nanti kita ada satu Jakarta Flex yang nantinya akan karena terutama klien kita ini pada umumnya sih itu keputusannya itu ada di Jakarta, sehingga karena kita perlu punya bis di sana yang seperti itu, dan Jakarta Flex saya masing-masing Pak Diar service management, Pak Sodi resource management, Pak Adi yang tidak bisa datang karena kemarin masih harus ada di Medan, itu yang infrastructure management. Kemudian ada performance management yang ditangani oleh Pak Edi itu. Terus ya, jadi asal tahu juga bahwa kita sebenarnya perusahaan juga banyak di sini. Ya, kita ada namanya Info Global Optima, kemudian kita juga punya Global Performa Maxima, kita punya Info Global Teknologi Service. Jadi kita punya ada perusahaan yang tiga-tiganya juga tak pernah berjalan.
mencakup tiga-tiganya ya. Nah ini, jadi terus terang aja, ini harus ada, tentunya sih semua ada yang tahu. Jadi pada awalnya kita sih pinginnya tidak besar, pinginnya itu kecil. Nanti ya kita tangani kecil ya, relatif sedikit lah ya. Kemudian kita juga afiliasinya selalu dengan ITS. Sehingga karenanya image company tadi adalah muncul, yang muncul adalah ITS. Tapi setelah dilihat perkembangannya, ini kok jadi tambah besar terus ya. Nggak tahu saya karyawannya juga berapa nih. Pasti kalau di total itu pasti sudah di atas 100 gitu. Rasanya kita tidak bisa kayak gitu lagi gitu. Sehingga karenanya mulai tahun 2004 itu ya kita mengubah strategi. Kita sudah tidak lagi selalu gandol di bawahnya ITS, tapi kita maunya ITS itu yang di bawah kita ya, kita yang di bawah. Bukan ITS bukan, tapi Viako atau yang lainnya, dan yang dua yang lainnya tadi itu yang di depan, kemudian nanti ya mungkin ada dukungan dari ITS karena kebetulan ada beberapa klien itu yang lebih besar kalau ini di backing oleh satu institusi. Karena di Indonesia ini katanya yang perusahaan IT itu sekarang ada mungkin 6 bulan lagi itu ada. Jadi sudah jadi kontrak-kontrak sudah selesai, oleh gitu dia mau enhance, perusahaan itu tutup, nggak ada. Nah, itu sudah kejadian banyak sekali katanya di mana? Di Jakarta, di Bandung itu yang namanya perusahaan buka tutup itu sudah nggak karuan. Nah, itu sehingga kelihatannya itu jadi trauma. Jadi beberapa klien dengan mereka itu kalau hubungan dengan satu perusahaan itu kira-kira 6 bulan lagi masih ada nggak kamu? Apa jaminannya? Nah itu kita perlu backup di situ itu untuk menyatakan bahwa kalau ini bangkrut masih ada yang backup, masih ada. Ya, nah itu mulai tahun 2004 kita mulai bicara untuk menggunakan nama Viako maupun nama perusahaan yang lain. Ya, nah dan itu punya konsekuensi yang memang cukup besar. Kalau di awalnya kita nggak perlu ada corporate governance, ya nggak perlu ada corporate governance. Toh semuanya kan ITS semua itu, governance-nya kan ada di sana. Nah mulai tahun 2005 mulai 2005 kita sudah melakukan corporate governance. Kita urusan-urusan yang berkaitan sama perpajakan dan sebagainya ini kita beresi ya. Kita tidak mau lagi berlindung di balik ITS, kita akan hadapi itu sendiri. Kita buat supaya itu ya betul-betul layaknya suatu perusahaan yang bertanggung jawab, ya. Kita punya tanggung jawab pajak, kita kita harus penuhi semua itu dan konsekuensinya ya memang ada ya. Nah itulah. Terus mulai tahun 2006 ini karyawan, ya. 2006 ya, karyawan tetap itu juga kita ikuti aturan corporate governance. Ya. Hingga ya kita mau jadi perusahaan yang betul-betul legal, ya. Legal, kita tidak lagi berlindung pada ITS, kita akan maju dengan nama perusahaan kita dan dengan segala konsekuensi bahwa kalau kita maju ya kita harus ikuti aturan-aturan yang baik ya, sebagai orang yang bermoral ya, yang sadar hukum dan sebagainya, sehingga kita harus punya nanggung semua konsekuensi. Ya. Jadi itu yang kita lakukan pertama kali yang akan kita benahi ini dan alhamdulillah kegiatannya sudah beres, urusan corporate governance sudah diselesaikan. Ya, kemudian kita juga harus balik lagi. Kemarin kita rewardnya itu sampai 3 tahun, jadi maaf luar biasa karena beberapa tahunnya 2 tahun yang lalu kan kita kena musibah yang sangat besar sehingga tentu aja ada kolaps. Jadi
Tapi akhirnya semua sudah kita recover, tahun lalu sudah habis semua. Sekarang kita sudah balik normal seperti tahun 9 balik normal seperti tahun 2001, 2002, ya, 2003, 2004. Ada modal musibah besar salah ambil lagi, hampir aja tutup. Nah, akhirnya kita survive sehingga karenanya ya kita tidak akan terjadi lagi yang seperti kemarin bahwa yang namanya remote itu nunggu sampai 3 tahun. Jadi akan segera kita selesaikan, bahwa kita akan tanggung jawab tadi akan segera kita. Ya. Dan dalam jangka pendek kita tidak boleh lagi, kelihatannya kita tidak bisa lagi tinggal di ruangan. Sudah tidak mungkin lah satu perumahan didatangi oleh sekian puluh orang gitu, pasti tangganya kiri kanan nanti mikir ini rakit kok apa ya. Jadi kalau ada pengisi data itu kira ini, apalagi yang datang tampangnya kayak gini. Yang mana, Pak? Kita segera mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun depan kita usahakan supaya kita sudah di depan nanti. Kalau pakai tempat yang lumayan representatif, tempatnya tidak besar-besar. Itu target jangka pendek kita usahakan. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ya, terus yang kita ingin dan segera bisa terrealisasi, terutama untuk yang terutama untuk yang tetap dulu, itu kita akan buat satu kompleks perumahan. Ini Pak Fauzi nanti yang lulus. Saya kasih kita nanti cari banknya, kita cari banyak kemudahan supaya nanti bisa nyicil tidak berat. Nggak dikasih gratis. Tapi paling nggak nyicilnya bisa disambung dengan masyarakat. Dan ini kita usahakan supaya tahun ini boleh lambat tahun depan bisa berorganisasi. Saya rasa yang bisa saya sampaikan, saya terus saja masih berharap ada ini masukan-masukan dari kita ya, tentang strategi lebih pertama, mungkin ada lagi yang lain-lain yang dibuat strategi yang perlu ini dipikirkan karena kadang-kadang kita repot dengan mikir yang lainnya sehingga hal-hal yang sebenarnya penting itu jadi nggak tahu. Bagi kita yang mungkin kita juga anggapnya itu nggak penting, lain. Saya bisa sampaikan. Saya tunggu masukannya sekarang juga nggak boleh nanti kelamaan nanti. Karena kita masih punya waktu 15 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, masih ada 2 hadiah, yaitu Magicom dan digital kamera. Oke. Kita sepakati bahwa yang tidak berada di dalam ruangan nanti jika keluar undiannya kita dis, gitu ya. Oke. Waktu 15 menit akan kita manfaatkan untuk membagi hadiah dan tanya jawab. Sekarang kita bagi hadiah dulu untuk 1-2 Magicom. Saya mohon panitia yang telah membuat kita kenyang dan tidak ngantuk, Pak Daning. Ini yang ngurusi sarapan dan makan malam kita, makannya.
jamming sendiri itu gimana nanti ya? Yos. Magical. Keren bang. Amin se. Baiklah, tinggal satu hadiah nanti kita bagi pada saat akhir acara ini. Sekarang barangkali ada yang bukan barangkali, kami berharap ada masukan atau apapun dari rekan-rekan. Pak Her, Windy, Rahmat, 3 dulu ya. Oke, Pak Hen, lanjut. Pak Kotak Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya sebagai wakil dari karyawan mengucapkan terima kasih Pak. Yang kita tunggu-tunggu sudah dikenal oleh Pak Fauzi kemarin. Yang 3 tahun itu Pak. Terima kasih juga. Terus juga ini Pak, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu mengenai dinamika IAO. IAO ini sejak tahun berapa? 92 ya, sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun ya. Ini kalau informasi dari teman saya di Jakarta katanya perusahaan sebesar ini di IT yang bisa bertahan selama sekian tahun itu bisa dihitung dengan jari untuk tingkat nasional ya. Sangat jarang seperti Pak kata itu kan bukan dengan pemerintah itu. IAO ini kehebatannya bisa bertahan sampai lama. Yang kemarin tahun 2004 kita sempat drop, 98 kita drop. Terus sekarang 2005 nampaknya ada peningkatan lagi dan seterusnya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya soroti ya. Jadi yang pertama mungkin kesimpulan dari manajemen terutama Bapak. Sebenarnya IAO ini bisa bertahan itu karena apa? Ini mungkin yang perlu kita ketahui, mungkin ada sesuatu yang unik dibanding dengan perusahaan lain. Kenapa yang bisa bertahan selama ini? Dan saya pun masih bisa bertahan di sini juga. Yang kedua Pak, mengenai biasanya dengan aja apa sebenarnya saya pikirkan itu sama ya. Yang kedua tentang masalah marketing komersial. Jadi kalau ada struktur organisasi yang kebetulan belum masuk mungkin bukan karena tidak mau dihapus ya. Tapi mungkin sisi marketing ini mungkin yang agak menurut yang sudah saya rasakan itu kita kurang intensif. Artinya perlu ada suatu tim khusus gitu yang mencurahkan waktu penuh. Kalau saya lihat kemarin mungkin di belakang Muhammad Hadi yang ditunjuk di situ mungkin masih ada tanggung jawab yang lain yang menjadikan waktu beliau itu masih harus tersita untuk yang lain untuk menangani proyek-proyek yang memang besar ya, proyeknya tidak bisa kita lepas. Nah mungkin perlu orang khusus yang menangani marketing ini atau waktu khusus suatu tim. Kaitannya ada begini Pak, ini marketing karena suatu jongkong Mbak yang menentukan produk dari bentuknya itu mau seperti apa, mau seperti apa, saya pikir Pak sudah paham sekali. Yang mau dibentuk oleh teman-teman menjadi suatu software, sebenarnya bentuknya seperti apa menjadi produk. Nah, ini yang bukan marketing Pak, bukan teman-teman Pak. Teman-teman di produksi tentunya bukan. 30 detik lagi. Siapa? Yang kedua mengenai ITS sudah kita tinggalkan nanti, kita coba sini, saya pikir bagus sekali. Jadi waktu khusus untuk komersial. Yang kedua tentang SDM, kaitannya juga dengan Pak Ahmad Hadi tadi. Beliau tidak bisa menyerahkan waktu penuh untuk marketing karena beliau tidak bisa meninggalkan produksi. Nah ini mungkin di sini kaitan dengan SDM. Jadi kita juga perlu mencurahkan waktu khusus untuk menangani SDM dalam hal seperti misalnya di saya sendiri, Pimpro ya. Pimpro itu saya rasakan di sini ada standarisasi antara Pimpro satu dengan yang lainnya. Seharusnya kita bisa saling belajar, terus membentuk akhirnya bisa diberi tanggung jawab lebih besar sehingga Pak Ahmad Hadi bisa menangannya lebih besar lagi. Jadi misinya SLT bisa dihandle oleh teman-teman yang lain dengan harapan teman-teman
untuk mencapai kapasitas seperti Mama tadi itu bisa mempelajari suatu guidance yang mudah. Nah ini terkait dengan SDM, mungkin perlu juga orang khusus di SDM. Itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin langsung kita lagi Pak, biar tak lupa. Ya, betul-betul IT company ya. Ya. Betul ini. Ya betul-betul tadi sedikit antara automation, information sama optimization. Akuisisi datanya langsung, hasilnya juga langsung. Saya jawabannya udah dapat sendiri. Yang begini jawabannya udah mulai sendiri. Oke, ya jadi yang pertama, ya aku bisa bertahan selama ini saya juga nggak tahu resepnya, tapi yang jelas sih kalau saya ngamati itu bahwa kita teamworknya bagus ya, cohesiveness-nya itu kuat gitu. Bahwa antara jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah ini rasanya sih nggak terlalu banyak gap-nya. Itu yang rasanya yang paling utama. Kecuali mungkin saya, karena saya sudah terlalu tua mau guyon-guyon namanya bapak ini nggak serak gitu. Bukan nggak serak tapi orang ini nggak beda. Tapi saya lihat jajaran Pak Subadi, Pak Ahmad Hadi, Pak Seno itu bahwa ini sudah seperti kayak teman gitu. Bukan nggak ada apa gap yang menunjukkan bahwa saya manajer, bahwa kamu bawahan itu sudah ada di tidak ada. Tantangannya pun sama kayaknya, sama ya tantangannya. Karena kamu manajer udah dapat ya. Ya, jadi mungkin itu. Kalau ada kesusahan ya kita bikin sama-sama gitu ya. Jadi tidak usah apa namanya memisahkan antara kamu siapa, saya siapa. Nah, seperti itu. Mungkin kunci yang utama itu. Dan kunci yang kedua, saya rasa kita ini, customer retention-nya lumayan bagus ya, customer retention-nya. Begitu kita masuk ke satu company, kemudian kita buatkan satu sistem untuk itu umumnya tidak pernah berhenti, terus jalan terus ya. Pada umumnya, ya. Pada umumnya ada kasus satu dua, tapi secara overall itu begitu kita masuk nyantol. Sampai perusahaannya mati. Bukan kita yang mati, malah sananya. Ya, jadi kita customer retention-nya itu lumayan bagus karena nanti kita dengan klien itu juga sama, tidak lagi antara developer atau penjual dengan pembeli. Tapi pada umumnya kita cari bagaimana memikirkan untuk yang terbaik bagi kita ngalahnya juga keterlaluan kadang-kadang sampai kita juga tidak mikir apa itu menghabiskan dana berapa, yang penting kita jaga hubungan baik. Bahwa kalau di luar kontrak, wah itu nggak mau ini di luar kontrak, tidak pernah. Terutama nanti, itu begitu diminta ya apa mesti, ya Pak, siap Pak. Karena yang lainnya juga gitu, sungkan untuk nolak. Ya, jadi rasanya itu resepnya dan itu yang akan kita pakai sebagai ini ya, kita pakai sebagai keunggulan. Kita adalah solution provider. Secara eksternal, secara internal kita adalah suatu teamwork yang kohesif tadi itu ya, kohesif antara satu dengan yang lain itu erat. Makanya tidak ada layer-layer yang memisahkan jenjang. Itu yang pertama. Mungkin satu hal yang tidak boleh kita lupakan, loyalitas karyawan kita itu patut diadakan.
bisa diadakan. Kita terbukti tahun 1998 ketika krisis moneter menempa seluruh company barangkali itu karena kita